Kita semua sudah mengetahui bahwa selama ini terjadi kenaikan hutang negara dalam 10 tahun terakhir mendekati angka 5.500 triliun rupiah penambahannya atau meningkat 20 kali dibanding zaman Gus Dur Mega. Namun kita semua harus bersyukur mengucapkan Alhamdulillah yang mana semua anggota DPR tidak mempermasalahkannya. Semua pejabat di pemerintah juga tidak mempermasalahkannya. Juga semua partai pendukung politik mendukung hutang tersebut dan tidak mempermasalahkannya. Juga yang utama, para buzzer rupiah tidak satupun anti pada hutang. Mereka juga mendukung hutang. Apa karena mereka digaji pakai hutang ya jadi mendukung? Iya mungkin juga. Jadi sebagai rakyat di sini membuktikan bahwa kita rakyatlah yang dungu, yang tidak paham apa itu bernegara. Kita rakyatlah yang bodoh, tidak paham kelolaan negara dan tidak paham bagaimana uang dari negara lain harus digunakan di negeri kita. Itu jauh lebih benar. Berhutang pakai mata uang asing dan perlu negara lain untuk membangun itu jauh lebih benar. Bagaikan menumpas teroris separatis KKB pakai mercenaries, pakai tentara bayaran lebih benar daripada pakai pasukan elit Denjaka, Kopaska, Kopassus, Kopasgat yang untung tidak dilakukan TNI ya untuk hal ini. Kalau dipikir kita punya rupiah, kita punya material sumber daya alam, kita punya tenaga ahli, kita punya tentara. Lah kalau pakai asing semua ya buat apa ada rupiah? Buat apa ada pabrik? Buat apa tentara? Jadi provinsi Tiongkok aja atau jadi negara bagian Amerika aja sekalian. Gak usah repot jadinya kita urusan pemerintahan, cetak rupiah dan lain sebagainya. Piejal, setuju. Kita lanjut. Kita bukan membicarakan hutang kali ini. Kita membicarakan bernegara dengan cara elegan yang mungkin nanti bisa diterapkan oleh pemimpin yang baru dengan harapan oligar lama lengser diganti dengan UKMers. Para UKM yang jadi pada tajir, jadi pada sugih. Orang di lingkar istana yang nanti yang berpengaruh kepada pemimpin tertinggi semoga pro swasta, tidak lagi pro Tiongkok. Setidaknya pro NKRI kebijakan dan keberpihakannya. Untuk itu kita ke Indo-Pasifik sekarang. Kita menginformasikan sesuatu yang mungkin sedikit orang peduli, bahkan bukan peduli, ngerti juga enggak jangan-jangan. Yaitu teroris separatis KKB ada hubungannya sama Amerika, tetap sulit difahami. Di mana keberadaan Amerika karena kesalahan geostrategi pejabat sekarang juga nggak bisa diterima pendapat itu. Masih sulit diterima bahkan dipercaya. Bahkan pejabat yang berurusan dengan luar negeri mengatakan, kami baik-baik aja kok dengan Amerika. Di permukaan emang gitu, pejabat dimanapun. Tapi hati orang siapa yang tahu? Niat orang siapa yang tahu? Sekarang kita coba analisa. Jadwal minggu ini Biden bertemu dengan pemimpin Papua Nugini. Apa kira-kira nggak ada kerjaan itu Joe Biden ya sampai mengatur pertemuan tersebut? Di dunia ini ada 200 negara loh. Kalau ngantri setiap minggu satu aja sampai akhir jabatan Biden belum tentu ketemu pemimpin Papua Nugini. Pertanyaannya, ada yang ngeh nggak tuh pejabat tertinggi di Wakanda tentang pertemuan Biden dengan pemimpin Papua Nugini? Ada gerakan lobbyis dan diplomasi di negara tetangga dekat Papua tersebut. Selamat merenung dan berpikir kalau peduli dengan Papua adalah bagian dari NKRI. Kalau tidak peduli ya silahkan urus pilpres dan pileg aja dah. Baik, kita lanjut. Inilah yang disebut lobbyis barat, di mana mereka secara perlahan menggiring opini dunia, terutama dimulai dari Amerika dan sekutu baratnya, bahwa terjadi kejahatan kemanusiaan di Papua dan Papua adalah wilayah yang sungguhnya tidak dikelola dengan baik oleh Indonesia. Bahkan digiring opini bahwa Papua itu dijajah oleh Indonesia. Kembali ke strategi ambil Timur Timur oleh Barat. Kenapa Barat? Karena mata uangnya Timur Timur atau Timur Leste saat ini ada dolar Amerika. Udah ya, cukup jelas ya, nggak dilanjutin lagi dah. Jadi mata uang Timur Leste adalah dolar Amerika. Baik, kerusuhan di Dili, kerusuhan yang membuat tentara Indonesia dan milisi pro-Indonesia dituduh melakukan pembunuhan yang mengakibatkan kerusuhan sehingga puncaknya terjadi referendum di bawah kawalan UNAMED PBB. United Nations Mission on East Timor, UNAMED itu singkatannya. Yang mana Kingsley salah satu koordinatornya adalah penasihat militer Perdana Menteri Australia John Howard kala itu. Jadi adanya Australia itu kebetulan atau by design ya? Atau memang mereka yang mau Timur-Timur itu? Jadi sebentar lagi di PBB pusat akan mulai digiring opini ada kejahatan HAM di Papua yang PBB harus masuk yang akan membuat referendum sebagai jalan keluar. Ya kasih waktu kira-kira untuk teroris KKB itu melakukan eskalasi, melakukan gerakan yang mulai kekacauan di mana-mana dan diusahakan tidak terkendali, diusahakan membesar tentunya lewat event organizer-nya yang biasanya private army lah, masa negara Amerika. Periodenya memakan waktu beberapa tahun ke depan seperti Crimea sewaktu diambil Rusia di 2014 juga bukan kerjaan semalam, kerja 5 tahunan sebelumnya. Timor Leste juga yang 1999 akhir itu kerjanya sebelumnya 2-3 tahunan. Sejak Soeharto mendekati lengser digarap oleh Barat. Demikian juga kayaknya Papua akan begitu. Mudah-mudahan salah lagi informasi kali ini. Cuman kalau bener, apa antisipasinya? Punya nggak? Apa nunggu Newman dapat mandat? Dunia ini telah bergeser jauh. Dunia ini telah banyak yang baru, termasuk di dalam cara bernegara.
kita akan masuk kembali ke masalah Papua agar jangan sampai salah langkah dan menyesal seperti lepasnya Timur Timur dulu dan lepasnya si Padan Ligitan dari NKRI. Si Bosman ini belajar dan diajari dari mereka yang pernah ikut zaman revolusi kemerdekaan, kemudian diajari langsung oleh mereka yang berada di perang Vietnam, kemudian mereka menjadi bagian dari aneksasi Timur Timur dan lepasnya Timur Timur, juga mereka yang bagian dari perang Teluk, bagian dari Mujahidin Afghanistan, hingga sekarang perang gaya baru ala mercenaries yang berkembang sejak perang Timur Tengah terjadi di awal tahun 80-an hingga saat ini. Ketika kemarin sore Soan berkunjung ke para mentor-mentor walau sudah berusia 70 tahunan yang pasti lebih tua dari Opung angkatannya. Opung kan di Akmil atau Akabri adalah di tahun 70-an. Ini adalah mereka-mereka mentor-mentor kita, ada yang di angkatan 67, 68, ada yang satu angkatan tahun 70-an dengan Opung, ada yang angkatan 73, 74 angkatannya Pak Prabowo dan SBY. Semua hadir dan semua merupakan orang-orang senior sejak 30 tahun yang lalu sudah mengajari dunia shadow itu apa, dan mereka saat ini masih tajam dan sebagian bahkan masih mengajar di Lemhanas. Mereka lah yang berkesimpulan hati-hati dengan Papua. Missionaries di sana kalau sudah masuk itu bahaya. Para mentor senior tersebut, saya menyebut mereka dengan nama Las Mohican yang sangat mengenal dunia tentara bayaran tersebut, namun ada bentuk baru yang mereka pertanyakan, Wagner Group. Karena tepat 2 bulan yang lalu ketika data intelijen mengatakan ada mercenaries di Papua, Bosman dengan tegas mengatakan pakai Wagner Group counternya. Menjelaskan Wagner memang rumit. Wagner Group bukan hanya PMC atau Private Military Company atau juga bukan seperti defense contractor seperti Northrop Grumman, Lockheed Martin, juga bukan seperti Triple Canopy yang merupakan private security company seperti Satpam, namun punya senjata dan pelindung, bahkan mampu menyerang sebuah wilayah yang dibentuk oleh veteran tentara pasukan khusus Amerika termasuk veteran Delta Force, Rangers, dan Navy SEALs. Wagner Group berbeda. Wagner saat ini beroperasi di Ukraina sebanyak 50.000 orang, di Suriah 5.000 orang, di Transnistria ada 500 personel di wilayah perbatasan Moldova dan Ukraina, di Afrika, di Burkina Faso, dan melatih pasukan elit di beberapa negara Afrika serta Amerika Latin, dengan markas di luar Saint Petersburg ada di Argentina. Jadi, makhluk apa Wagner Group itu? Dunia baru mengenalnya di tahun 2014 ketika Rusia mengambil Crimea, wilayah selatan Ukraina, dalam sekejap lepas dari Ukraina tanpa perlawanan berarti. Wagner lah yang beroperasi. Mereka disebut dengan nama julukan Little Green Man. Mereka berseragam militer hijau tanpa tanda pengenal apapun secara kepangkatan dalam militer dan bermasker. Nama Wagner berasal dari seorang komposer musik kesukaan Hitler, Richard Wagner, yang juga merupakan nama sandi atau call sign dari seorang veteran perang Rusia, Dmitry Utkin. Dmitry Utkin dikatakan merupakan pendiri dari Wagner Group ini. Namun ada sebuah nama yang lebih harus difokuskan, yaitu Yevgeny Prigozhin, seorang oligarkinya Rusia. Selama tahunan dia menyangkal dirinya ada hubungan dengan Wagner Group, hingga tahun 2022 kemarin dia muncul di media dunia sedang merekrut member baru Wagner dengan jumlah ribuan. Dia memimpin langsung perekrutan tersebut ke seluruh dunia. Wagner tentaranya bukan hanya orang Rusia, namun seluruh dunia, terutama mantan tentara elit sebuah negara. Wagner tidak pernah merekrut non-military person, kecuali baru-baru ini orang-orang penjara. Namun semuanya mereka yang rekrut adalah pasukan khusus, bahkan bukan dari tentara biasa, tapi semua dari pasukan khusus. Prigozhin akhirnya mengaku bahwa dia membiayai dan membangun Wagner Group di tahun 2014 beralamat di gedung mewah di Saint Petersburg sebagai perusahaan bisnis konsultan pertahanan bekerja sama atau bermitra dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Lalu apa hubungannya Prigozhin dengan Putin? Ternyata mereka sudah berteman sejak tahun 90-an yang keduanya berasal di tempat yang sama, Saint Petersburg. Prigozhin kala itu adalah seorang penjual hotdog, kemudian memiliki beberapa restoran yang Putin merupakan salah satu pelanggan tetapnya. Ketika Putin menjadi orang tertinggi di Rusia, maka Prigozhin memiliki julukan baru, kokinya Putin, yang kemudian bukan hanya mengurusi makanan istana Putin, namun menjadi penyuplai makanan food supplier militernya Rusia. Semua ini awal dari kekayaan oligar Rusia ini yang menjangkau sampai dunia media di Rusia saat ini. Sejak tahun 2014, Wagner bukan hanya muncul di Crimea, namun berada di setidaknya 8 negara Afrika dan beberapa negara Amerika Latin seperti Venezuela sejak tahun 2019 untuk melindungi Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Di Suriah, Wagner adalah pelindung personal Bashar al-Assad. Di Afrika dipakai melindungi pemimpin negara-negara Afrika yang lemah militernya, yang rawan dikudeta. Yang ditarget Wagner dalam kompensasinya adalah kekayaan alam wilayah negara yang dijaganya tersebut sebagai balasan perlindungan yang diberikan atau sebagai bagian dari operasi militer terselubung pemimpin negara tersebut. Tambang berlian, tambang minyak, sumber daya alam lainnya adalah yang dicari Wagner. Itulah bisnis modelnya Wagner, menukar perlindungan militer dengan sumber daya alam. Tentunya di belakang Wagner mengapa bisa kuat? Karena ada Putin dan seluruh kekuatan Putin di dunia, bukan hanya di Rusia, yang bisa dikatakan ada kepemilikan atau kekuatan Putin di dalam Wagner Group tentunya. Misalnya
Misalnya di tahun 2017, Republik Afrika Tengah, di mana presidennya ketika itu Faustin Todera yang menghadapi pemberontakan di wilayah tambang berliannya. Rusia mengirim senjata dan mendeploy Wagner Group. Selesai semua pemberontakan dalam 1 tahun. Jadi bagaimana? Apa kita pengen tangan bersih di Papua? Ada Wagner Group tuh yang selalu disangkal Putin keberadaannya yang merupakan lawan berat Blackwater-nya Amerika.